syukur di depan itu ya. Mas. Ya, Sadar nafas ya. syukur setiap hari. Itu jadi amalan 30 hari daily rutin kita. Jadi begini Mas, di dunia kedokteran itu ada sebuah penelitian bahwa pikiran bawah sadar, data di dalam pikiran bawah sadar itu memberikan kontribusi 90% dari realita kehidupan kamu. Oke. Oke? Masalahnya gini, data di pikiran bawah sadar itu akan terdownload masuk pada saat kita usia dari 0 sampai kurang lebih di bawah 8 tahun. Di bawah 8 sampai 12 tahun itu apapun yang dimasukin sama dia ngelihat apa, dia ngelihat ayah ibunya berantem atau dia ngelihat ayah ibunya mesra, itu jadi data Mas untuk terrealisasi dalam kehidupan dia. Kebuka jadi kayak spon cuci piring tuh. Kalau dikasih air kan dia nyerap langsung. Iya. Nah, di 12 tahun ke bawah, di 12 tahun berikutnya udah nggak kebuka lagi. Tapi ada 2 momentum waktu. Di mana pikiran bawah sadar itu kebuka lagi. Kapan? 5 menit sebelum tidur. Oke. Dan 5 menit saat kamu bangun tidur. It's a very golden time untuk masukin data. Masalahnya orang umum, nih kita lihat realita teman-teman, mungkin nanti teman-teman boleh komen ya. Realita teman-teman yang pada punya utang, yang baru putus cinta, yang gak jadi menikah, 5 menit sebelum tidur, mereka gini, Ndra. Duh, cicilan gimana ya besok? Bisa gak ya? Duh, ya Allah, gimana ya? Dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam keresahan, dalam kekhawatiran. Tanpa sadar, data itu masuk ke bawah sadar dia untuk merealita besok. Nah, ketika teman-teman semua udah tahu tentang rahasia ini, bahwa 5 menit sebelum tidur adalah proses penciptaan kamu menciptakan realitamu besok. Di Abundant Revolution, kita tuh punya daily routine 30 hari, di mana 5 menit sebelum tidur, yang dilakukan adalah tarik nafas, izinkan nafas masuk, izinkan energi tanpa batas masuk. Rasakan, bukankah nafas yang menghubungkan tubuh ini dengan energi tanpa batas yang gak ada ujungnya ini? Bukankah dengan nafas dihubungkan? Tarik, lalu keluar lagi. Energi tanpa batas. Bukankah nafas ini adalah inti hidup kita, inti kehidupan kita, inti harapan kita? Jadi Mas Hendra tahu nggak, yang mau bunuh diri itu nggak jadi Mas bunuh diri, gara-gara diajarin sadar nafas syukur. Tapi gini ya, apa ya? Tiba-tiba mau bunuh diri jadi, tapi tunggu, kok 3 kali sadar nafas syukur aku jadi nggak pengen bunuh diri lagi, aku malah jadi pengen bersyukur. Kok Allah begitu dekat katanya gitu. Ini kan kita ngomong kali lagi kayak yang tadi ya, teman-teman kalau punya masalah dan lain-lain, ingat cerita ini ya, bahwa di dalam tubuh kamu ada 99% yang kosong berisi energi tanpa batas. Yang kosong berisi energi tanpa batas ini adalah kecerdasan semesta yang luar biasa. Kecerdasan semesta yang membuat planet-planet gak tabrakan, Mas. Apalagi cuma ngurusin atau ngelunasin utang kamu gitu istilahnya. Atau ngebalikin pasangan kamu untuk balik lagi ke rumah gitu. Atau memanifestasikan kamu pengen 100 juta per bulan. Itu sangat mungkin. Kuncinya apa, Mas? Kunci pembuka dari segala hal. Pintu kelimpahan itu kayak pintunya tuh beng kebuka gitu. Pakai apa? Rasa syukur yang mendalam. Ketika kita bilang, ya Allah, terima kasih atas nafas. Terima kasih aku masih dikasih kesempatan hidup. Terima kasih atas orang-orang yang sayang sama aku. Aku tuh kalau sadar nafas syukur, bangun tidur kan suamiku di sebelahku ya. Babyku ada di sebelah. Jadi kalau melek, aku diem dulu kayak ngumpulin nyawa gitu istilahnya. Tapi aku sadar nafas syukur, berteng melek langsung. Tarik nafas masuk, energi tanpa batas masuk. Pas keluar Mas, lewat hidung, bayangkan bagasi emosi, ketakutan, keresahan, kebingungan, kekhawatiran itu keluar lewat nafas.
detox gitu, sampah-sampah keluar. Ada imajinasi yang bermain ya. Gambarkan kayak gitu. Lalu tarik nafas masuk lagi, energi cinta masuk, energi kesehatan masuk, energi tanpa batas masuk. Lalu bayangkan dia menyisir dari kepala kamu. Kalau yang sakit kepala tuh kena energi tanpa batas, dia jadi mereda sehat. Hati kamu, seluruh tubuh kamu, lalu keluar energi-energi negatif, ketakutan, kebingungan keluar. Tarik nafas lagi, energi tanpa batas masuk, lalu rasakan betapa Allah baik sekali ya. Bahkan kita tuh jarang banget untuk bilang, makasih ya Allah atas nafas, atas usia, atas kesempatan hidup. Itu Mas Hendra, kalau dilakukan secara sadar, keywordnya sadar Mas. Kebanyakan kan kita teman-teman semua kalau nafas nggak sadar Mas. Iya. Nah, di 2 waktu itu aja minimal. Lakukan sadar, nafas, lalu kamu bersyukur. Itu udah akan merubah sangat pintu rezeki mereka atau apapun itu yang mereka mau. Tapi Cerita awal tadi Mas, ini udah sempurna. Secara packaging semesta ini, ceritanya dari awal sampai akhir udah lengkap. Udah sempurna, udah utuh, udah berkelimpahan. Nah, ketika ada cerita seperti Mas Hendra tadi, terjadi sebuah peristiwa gitu. Kembali lagi ke masalah segala yang terjadi pasti ada pesan semestanya di situ. Ada pembelajaran yang bisa kita petik di situ. Ada sesuatu yang bisa kita ambil di situ. Kalaupun itu terjadi sama si orang yang merasakan itu adalah sebuah proses di mana memang ada cerita entah bagasi emosi kah atau apapun itu yang di titik kesadaran tertentu kita tuh sangat memungkinkan bisa merubahnya. Tapi kan Mas Hendra, untuk sampai kepada titik enlightenment atau pencerahan atau apapun lah nama itu disebut kesadaran lah misal. Itu memang rute perjalanannya itu nano-nano Mas. Nano-nano. Untuk apa? Bisakah seorang Feby akan empati sama panti jompo, sama anak yatim jika sekolah kehidupan tidak mengantarkan cerita seperti itu skenario? iya bener itu deh kayaknya. Balik lagi seperti yang tadi Hendra bilang, tapi Feb kan ini ada anak yang diperkosa, ada anak ini, ada anak ini, ada anak ini. Bukankah itu hanya penilaian dari kacamata yang di sini, yang terbatas? Bukankah secara kacamata semesta itu semua kebaikan, ada kebaikan? Contoh, bukankah kisah Harley yang buat aku itu kiamat hidupku gitu? Itu bener-bener titik terendah dalam kehidupan aku. Kiamat hidupnya Feby itu ya? Iya, kiamat hidupku. Ini kiamat ini, 1,3 M dari mana? Mau belanja susu anak aja aku harus tahajud Mas Hendra. Dalam posisi hamil ya. Apalagi harus ganti angka 1,3. Buat susu aja harus tahajud. Saat itu. Tapi coba kita lihat. Pada saat itu, atau nih teman-teman sekarang nih, yang ngalamin utang belum lunas, pasangan pergi, atau apapun finansial yang kekurangan, itu kan sama kayak aku 2019 kemarin. Kayaknya kiamat. Itu kan kacamatanya cuma aku mau beli sesuatu aja juga nggak ada uang. Nggak akan ada rasa itu, nggak akan. Iya, Memang pola sekolah kehidupannya begitu. Aku dulu waktu tinggal di pesantren